Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together.
bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Ada minyak nggak sih ini? Coba buka. Ada. Coba kamu starter. Kamu sih udah tahu mau pergi, malah nggak dicek. Aduh. Mana saya tahu motornya mau kok gini. Coba kamu starter lagi. Kenapa motornya? Mogok bang. Oh, mogok ya? Iya. Oh, sini saya bantu. Apa sih? Orangnya agak menyeramkan, bro. Bisa minjam kuncinya? Bisa bisa. Ambil. Kayaknya bekas orang penjahat tuh. Belum tentu bro. Kulitnya gelap, bro. Jangan-jangan kehidupannya juga gelap. Hah? Padahal gelap. Sama juga dengan kamu bro, gelap. Bisa nggak? Bisa bang. Jangan-jangan bisa bongkar tapi nggak bisa pasang. Biar aja. Sudah selesai bang. Iya bang. Coba aja dulu. Bisa hidup kan? Wah, jago juga bang ini. Waduh, maaf bang, saya kirain penjahat tadi nih. Jangan menilai orang dari penampilan. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like
conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I've seen for all that you've done for me. All that you've done for me. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah pagi ini. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Roh Kudus akan bekerja di tempat ini. Bersama-sama kami bersuka cita, memuji dan meninggikan Engkau. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang layak kami agungkan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Yesus kami dahsyat. Haleluya, haleluya. Ada di dalam nama Yesus setiap saya siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, siap memuji Allah kita. Yang siap katakan yes. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Mari sama-sama kita datang untuk memuji Dia. Haleluya. Di hadapan keberkahan-Mu setiap kami datang untuk memuji dan menyembah. Mari sama-sama di hadapan keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku.
Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kiri kananmu, Yesus kita baik. Haleluya. Mari lebih lagi kita datang memuji Dia. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Mari sama-sama ku naikkan ucapan syukurku padamu, Yesus Tuhan. Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Puji Dia, Yesus baik. Ya Tuhan yang sangat baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya, berikan suara-suara bagi Yesus. Haleluya. Yesus kita baik, amin. Sampai selama-lamanya kasih setianya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untukmu. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Sama-sama katakan, seindahnya pelangi, secerahnya, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu
kasih atas kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Jesus, mari sama-sama ucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur karena ada Tuhan yang baik. Haleluya. Kami bersyukur karena Kau Allah yang baik. Kami bersyukur karena Kau Allah yang setia. Yesuslah yang ditinggikan, Yesuslah yang diagungkan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan menyertaiku, menolongku dan meneguhkanku. Engkau Tuhan kekuatanku, memegangku dengan tangan kananmu, membawa kemenangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan menyertaiku, menolongku, Dia yang meneguhkanku. Engkau Tuhan kekuatanku, memegangku dengan tangan kananmu, membawa kemenangan. Pada setiap jemaat silakan duduk kembali. Engkau Tuhan yang memilihku, Engkau Tuhan yang memanggilku. Ku dibentuk sesuai rencanamu, jadikan serupa denganmu. Engkau Tuhan yang memilih, Engkau Tuhan yang memilihku, Engkau Tuhan yang memanggilku. Ku ditebus oleh darah. Engkau Tuhan yang maha kudus, yang maha kudus. Engkau Tuhan menyertaiku, menolongku dan meneguhkanku. Engkau Tuhan kekuatanku,
sorai bagi Allah kita yang kasih. Pujian pengagungan sembah kami hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Yesusku, Tuhanku, Kau lebih dahsyat dari segalanya. Mari dengan iman katakan, Yesusku, Tuhanku, Tuhanku, besar kuasa-Mu. Yesusku, Yesusku, Tuhan kami, Tuhanku, Kau lebih dahsyat dari segalanya. Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Tuhan, katakan besar kuasa-Mu, kuasa-Mu. Yesusku, Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kau lebih dahsyat dari segalanya. Yesusku, Tuhanku, besar kuasa-Mu. Dan lagi-lagi Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Kau lebih dahsyat dari segalanya. Yesusku, Tuhanku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Angkat suara kita menyembah Tuhan. Ya Allah yang besar, Ya Allah yang dahsyat. Kuasa-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Perbuatannya ajaib, Dia lebih dahsyat dari segala-galanya. Dia lebih besar, Dia lebih hebat. Dia yang layak, Dia yang patut terima pujian, pengagungan selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami percaya di tempat ini, kami percaya di rumah-rumah. Roh Kudus dinyatakan, Roh Kudus dinyatakan, Roh Kudus memenuhi setiap kami, Roh Kudus memenuhi setiap kami, Roh Kudus membawa setiap kami lebih dalam lagi, lebih dalam lagi dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Engkau ajaib, Engkau Allah yang ajaib, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Yesus, Yesus, oh haleluya. Kami percaya di tempat ini, kami percaya di rumah-rumah kami, kemuliaan Allah turun, kemuliaan Allah memenuhi orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, dibebaskan, dipulihkan. Oh haleluya.
Haleluya. Angkat dua-dua tanganmu saat ini. Saya percaya dimanapun engkau dan saya saat ini boleh ada, Roh Kudus ada bersamamu. Roh Kudus menyertai kita, baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah-rumah. Roh Kudus ada bersamamu. Roh Kudus saat ini menjamahmu. Oleh sebab itu di tempat engkau saat ini engkau katakan, Roh Kudus, kami mengasihimu. Kami percaya engkau memenuhi kami. Kami percaya kuasa-Mu membebaskan kami. Kuasa-Mu memulihkan kami. Kuasa-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya engkau membawa kami lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mengalami kuasa Kristus, mengalami kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba nyatakan setiap kami boleh mengalami mujizat-Mu pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami menyerahkan untuk ibadah kami, untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur kami ada di musim-musim yang baru. Kami ada di hari-hari yang baru. Hari-hari yang ajaib, hari-hari yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan setiap kami mau lebih dan lebih lagi, dan kami percaya di masa-masa yang baru ini, di waktu-waktu yang dahsyat ini, ada perkara-perkara dahsyat dinyatakan lebih lagi dan lebih lagi di dalam nama Yesus Kristus. Semuanya hanya tentang Engkau. Hidup kami semuanya hanya tentang Engkau. Ibadah kami yang kami lakukan hari ini bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, semuanya tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih urapi kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Sama-sama kami diberkati lewat firman Tuhan. Biarlah setiap kami menangkap isi hati-Mu, kami menangkap pesan-Mu, sehingga kami boleh ada hari ini. Kami percaya kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami berjalan bersama dengan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Ayo lebih lagi saudara, baik yang ada di rumah-rumah, lebih lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus hebat. Yesus luar biasa. Yes. Amin, amin. Silakan duduk kembali dan sama-sama beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat dulu kiri kanan depan belakang saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Bilang sama setiap mereka, hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Nah saudaraku, saya menyapa dulu buat semua yang ada di rumah. Baik yang ada di Singkawang sekitarnya, Pontianak, Jakarta, Bandung, maupun beberapa teman dari luar negara, saudara dari Indonesia, semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, sama-sama katakan Yesus saya luar biasa. Sama-sama katakan Yesus saya dahsyat. Bilang sama sebelah saudara, Yesus kita hebat. Saudara percaya Yesus saudara hebat? Saudara percaya Yesus saudara luar biasa? Oke, kita berikan lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih dulu tepuk tangan buat semua yang melayani, para volunteer yang melayani pagi hari ini. Mereka boleh tetap setia melayani. Lebih lagi. Yes, teriakan. Siapa yang dahsyat? Siapa yang hebat? Siapa yang luar biasa? Kita beri tepuk tangan buat nama di atas segala nama. Nama yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Nah saudaraku, sebagaimana biasanya saya berkata ketika saya bilang Yesus, saudara bilang apa? Ketika saya bilang dahsyat,
Ketika saya bilang tetap semangat. Jangan lupa saudara, ketika saya bilang masih ada semangat. Pokoknya ketika dengar kata semangat, saudara boleh teriak yes, mau yes 3 kali. Asal jangan habis yes pulang saudara ya. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan bicara tentang berpusat kepada Kristus mengalami terobosan baru. Saudara sadar tidak sadar saudaraku, dari akhir tahun 2019 ya saya banyak bicara tentang musim yang baru. Saya bicara tentang apa? Musim yang baru. 2020 adalah musim yang baru. Saya terus dan terus menyampaikan hal itu. Kita akan menghadapi keadaan yang baru. Kita akan menghadapi tantangan yang baru. Kita akan menghadapi banyak situasi-situasi yang baru. Saudaraku, hari-hari ini kita ada di 2020. Seluruh dunia berkata kita masuk di dalam normal yang baru. Kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang halo. Jadi saya percaya saudara, Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita untuk kita hari-hari ini harus lebih dan lebih lagi. Amin. Nah, saya yakin betul saudara, kalau di akhir tahun saya berkata bahwa Tuhan mengangkat gereja Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor, terus naik dan terus apa? Naik bukan turun saudara. Artinya ketika saudara dan saya hidup kita berpusat kepada Kristus, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Ketika hidup saudara dan saya berpaut kepada Kristus, terhubung dengan Kristus, maka di masa yang baru, yang disebut normal yang baru saudara, kita akan melihat gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bangkit dan menjadi berkat. Katakan amin. Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara, siap memasuki masa yang baru ini? Siap tidak siap sudah masuk saudara. Kalau setelah lihat di berita saudaraku, kita akan hidup dengan hal-hal yang baru saudara. Ya, dan saya percaya sebagian saudara, ya ini khususnya orang-orang yang di atas usia 50 tahun, puji Tuhan saya belum di atas usia 50 tahun. Tapi orang tua sekarang juga, orang tua kekinian juga saudara, semua hebat-hebat saudara. Semua serba Anda harus mau pesan makan, harus menggunakan apa? HP saudara, ya semua udah model begitu saudara. Ya semua saudaraku, ruang gerak kita juga terbatasi. Terlebih lagi saudara, hari-hari ini kita harus menjaga kesehatan, cuci tangan. Dulu saudara boro-boro dicuci tangan, saudaraku harus berantem dulu kali ya. Anak-anak sekarang, oh saudaraku udah terbiasa. Ya saya nggak tahu orang tuanya terbiasa apa enggak. Karena biasanya orang tua lebih banyak mengingatkan, tapi lupa untuk diri dia sendiri, saudaraku. Tapi orang tua yang ada di tempat ini luar biasa semua. Karena terlihat dari wajah saudara. Wajah yang siap diberkati Tuhan dan mengalami terobosan yang lebih lagi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah kita akan memasuki hal-hal yang baru saudara. Oleh sebab itu saudaraku, biasakan diri saudara untuk hal-hal yang baru. Ya, sepanjang 2 bulan saudaraku, sebagian kita ada di rumah ibadah, itu hal yang baru. Sebagian mungkin berkata, oh nggak biasa, oh nggak seru saudara. Tapi lama-kelamaan saudara jadi lupa juga ke gereja kan. Asik juga di rumah katanya gitu kan. Nah itu berarti sudah apa? Sudah terbiasa saudara. Awalnya juga saya khotbah di kamera itu hal yang tidak biasa. Tapi untuk sekarang biasa saudara. Nggak ada orang juga semangat aja saudara. Bilang sama sebelah saudara, masuk dalam masa yang baru. Amin. Nah, saudara yang mungkin beberapa waktu yang lalu yang sering keluar kota, hari-hari ini mau nggak mau ada di rumah. Jadi terbiasa di rumah, mengalami hal-hal yang baru. Lihat lagi istrinya, lihat lagi wajah suaminya, hal-hal yang baru terjadi, saudara. Amin. Dan saya percaya tidak ada pertengkaran di rumah yang tiap hari ketemu, saudara. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita. Haleluya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28, saudara. Kita akan baca beberapa ayat ini, saudaraku. Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan buat kita semua. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang
Tuhan, tentang Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, atau berpusat kepada Tuhan, atau fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sama-sama bilang, aku tidak goyah. Nah, saudara, hari-hari ini, saudara, di masa-masa yang baru, saudaraku, ada banyak hal yang akan menggoyahkan hidup kita. Ada banyak hal yang akan terjadi yang sebagaimana saya tadi katakan, saudara, kita akan menghadapi hal-hal baru, tantangan baru, masalah baru, saudaraku. Tetapi saudara, orang yang berpusat kepada Tuhan, dia tidak akan goyah, saudara. Sama-sama bilang, saya tidak akan goyah. Bilang sama sebelah saudara, kita tidak boleh goyah. Saudaraku, bicara goyah bukan bicara saudara umur saudara masih muda. Ya, bukan juga bicara saudara umur saudara sudah tua. Bicara tidak goyah ini bicara saudaraku kesiapan yang ada di dalam kita, saudaraku. Kesiapan yang ada di dalam saudara dan saya. Apa itu, saudara? Itu bicara kekuatan rohani kita, saudara. Itu bicara kedalaman kita dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang akan menjadikan saudara dan saya tidak goyah dalam setiap goncangan. Tidak goyah dalam setiap keadaan. Tidak goyah dalam segala situasi. Dan orang yang tidak goyah, saya pastikan hidupnya akan lebih maju. Orang yang tidak goyah, saya pastikan hidupnya akan mengalami hal-hal dahsyat, mengalami janji Tuhan, mengalami kemenangan yang dahsyat. Katakan amin. Kasih tahu sama sebelah saudara, jangan goyah. Ya, berita apapun hari-hari ini jangan goyah. Covid mau selesai belum selesai, jangan. Berita yang kita dengar mengerikan, krisis ekonomi terjadi di mana-mana, jangan. Kenapa jangan goyah? Karena mata kita, fokus kita kepada Tuhan, saudara. Ayat 26 berkata, sebab itu hatiku bersuka cita. Sama-sama bilang, hatiku bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita punya jawaban di dalam Yesus. Kita punya kepastian di dalam Yesus. Kita punya jaminan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bahkan di situ dikatakan jiwaku bersorak-sorai, saudaraku. Artinya segala keadaan, saudaraku, kita boleh di atas keadaan, kita berjalan di atas keadaan, kita mampu mengatasi keadaan, sehingga mulut kita tidak pernah berhenti untuk memuji kebesaran Tuhan. Dia ajaib, dia dahsyat, dia luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah, teriakan haleluya, haleluya, Yesus dahsyat. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Situasi boleh berubah, goncangan boleh terjadi, saudara, kita boleh tetap tenang. Karena pastinya kita tenang, kita punya dasar yang kuat. Dasar saudara dan saya adalah Kristus. Sebab dia batu karang kita yang menjadikan saudara dan saya yang ada di atasnya, dibangun di atasnya, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara semangat hari-hari ini. Saudara semangat dengan masa depan saudara. Saudara semangat dengan hidup saudara. Saudara semangat dengan pekerjaan saudara. Saudara semangat dengan segala keadaan yang terjadi. Kenapa kita semangat? Karena kita punya pondasi yang kuat di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, saya mendorong saudara hari-hari ini bangun pondasi yang kuat. Agar kita siap di masa normal yang baru ini saudara. Amin. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Saudara, di sini katakan Tuhan tidak menyerahkan kita kepada dunia orang mati. Orang mati yang tidak berdaya, tidak tahu, tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tuhan ada di dalam kita menjadikan saudara dan saya hidup. Kuasa yang membangkitkan Kristus, maka kuasa yang sama juga membangkitkan kita. Menjadikan orang yang bangkit, dia siap maju, dia siap menghadapi tantangan, dia siap meraih janji Tuhan yang lebih dahsyat, saudara. Amin. Ayo dong kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Orang yang mati tidak berdaya, orang yang mati tidak bisa menikmati apapun, saudara. Hanya orang yang hidup, artinya orang yang telah dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, yang siap menghadapi tantangan hidup, dan setiap tantangan hidup, dia akan mengalami kemenangan. Tak katakan haleluya. Yesus, Yesus, katakan dahsyat, dahsyat. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Iya, normal yang baru, wajah-wajah baru. Amin. Berkat baru. Amin. Sukacita baru. Amin. Dan di sini katakan, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat. Halo. Tidak membiarkan orang kudusmu melihat apa? Kebinasaan. Saudara dan saya di dalam Kristus kita dikuduskan. Oleh darah Yesus, saudara dan saya dijadikan kudus. Kudus bukan usaha kita. Menjadi benar bukan usaha kita. Tapi lihat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Anda dan saya dijadikan benar, dijadikan kudus. Katakan amin. Nah, orang yang dikuduskan, artinya orang yang di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, dia tidak melihat kebinasaan. Dia tidak melihat kehancuran. Dia tidak melihat hal-hal yang mengerikan, saudara, sekalipun itu ada. Tapi dia melihat masa depan yang penuh pengharapan. Dia melihat kemenangan. Dia melihat terobosan. Dia melihat penyediaan Tuhan. Dia melihat ladang yang hijau. Dia melihat sungai yang penuh dengan air. Bahkan dia melihat di padang gurun ada mata air. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapa orang kudus? Siapa orang kudus? Kita yang ada di dalam Yesus. Orang kudus tidak melihat. Coba tanya sama sebelah saudara, hari-hari ini kamu lihat apa? Oh, saudara, kita memang ada di masa-masa wabah. Kita memang ada di masa-masa krisis. Tapi orang yang kudus, dia melihat kemenangan. Dia melihat penyediaan. Dia melihat hal-hal yang dahsyat, saudara. Tapi kalau kita masih melihat kehancuran, nah ini jadi masalah. Kemungkinan besar saudara belum ada dalam posisi orang yang dikuduskan di dalam Yesus. Sebab itu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah saat ini, kalau yang kamu lihat hal-hal yang mengerikan, mengkhawatirkan sehingga membuat hidupmu takut, panik dan luar biasa ngeri, saudaraku, Anda dan saya harus terima Yesus. Dan ada di dalam Yesus, sebab hanya di dalam Yesus kita lihat masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Yesus kita lihat terobosan. Di dalam Yesus kita lihat kemenangan. Di dalam Yesus kita lihat mujizat. Beri tepuk tangan yang meriah, haleluya. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Beri tepuk tangan sekali lagi. Yes. Nah, semua itu saudara membuat kita, hidup kita hari-hari ini harus berpusat kepada Kristus. Itu yang akan menjadikan saudara dan saya mengalami terobosan. Itu yang akan menjadikan saudara dan saya tidak tergoyahkan. Itu yang akan menjadikan saudara dan saya siap menghadapi tantangan yang baru di masa normal yang baru ini, saudara. Amin. Mata kita, artinya fokus hidup kita, harus berfokus kepada Tuhan. Harus terpusat kepada Tuhan. Katakan amin. Bilang sama-sama, saya harus terpusat. Berpusat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, mengapa saudaraku kita perlu berpusat kepada Tuhan? Sekarang saya kasih tahu dulu saudara. Dunia di mana saudara dan saya tinggal, akibat daripada badai atau wabah virus corona menyebabkan saudaraku seluruh dunia goncang, saudaraku. Semua goncang, sistem goncang, aturan goncang, betul-betul. Semua saudaraku, perekonomian goncang. Perdagangan saudaraku goncang, banyak pabrik besar tutup saudara. Ada beberapa perusahaan mobil juga tutup saudaraku. Nah saudara lihat, ini bukan terjadi di satu negara tapi di seluruh negara saudara. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar saudara, beberapa pegawai swasta saudaraku menerima gaji hanya separohnya saudara. Karena krisis. Apakah ini akan berhenti ketika virus ini berhenti? Saya mau katakan belum tentu, saudara.
Oleh sebab itu saudara, kita ada di dunia yang sedang goncang. Apakah goncangan ini semakin hari semakin mengecil? Saya juga katakan belum tentu. Bisa kemungkinan lebih besar lagi. Tapi saya mau berkata apapun goncangannya, buat kita yang ada di dalam Kristus tidak menjadi persoalan besar selama kita berfokus kepada Tuhan. Amin. Murid Yesus mengalami goncangan. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Murid ketakutan. Tapi Yesus yang sama sebagaimana murid-muridnya mengalami goncangan, dia tetap tenang, saudaraku. Oleh sebab itu saudara, di perahu kehidupan kita harus ada Kristus. Ketika engkau tergoncangkan, engkau tahu alamat yang tepat untuk engkau datang, saudara. Engkau tahu tempat yang tepat untuk engkau mengikatkan hidupmu kepada Dia. Karena engkau berpaut kepada Dia, terpusat kepada Dia, saya pastikan kalau Yesus bangkit menenangkan badai, maka badai tenang. Kalau Dia tidak menenangkan badai, kita tetap tidak tergoncangkan. Karena kita melekat dengan Dia, kita menyatu dengan Dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, hari-hari ini di masa-masa normal yang baru ini, ayo saya mendorong kita yang di rumah-rumah. Jangan kita berpikir, oh saya aman di rumah. Saya mau berkata ada satu sistem kalau yang kita tidak biasa di dalamnya, itu akan membuat peperangan terjadi sendiri, saudaraku. Betul-betul. Ini akan terjadi, saudara. Nah oleh sebab itu saudaraku, ayo hari-hari ini perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Semakin terpusat dengan Tuhan, semakin membangun kekuatan rohani kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita lebih siap menghadapi goncangan yang lebih kuat lagi, saudara. Dan saya mau berkata di setiap goncangan ada berkat Tuhan. Hagai berkata Tuhan akan menggoncangkan supaya apa? Kekayaan bangsa-bangsa datang ke rumah orang benar, ke orang-orang percaya, ke rumah Tuhan, saudara. Jadi ketika goncangan terjadi, anak Tuhan siap tidak tergoncangkan, dia akan mengalami aliran-aliran dahsyat yang datang lewat goncangan, saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara siap untuk memasuki masa-masa yang baru ini? Siap nggak siap memang sudah ada di dalamnya kan? Saudara, ke depan Anda akan lebih banyak dengar lagi berita tentang normal baru, saudara. Buat saya sih nggak usah aneh. Buat saya ini hanya peneguhan aja. Kenapa? Karena akhir tahun Tuhan sudah taruh kuat dalam hati saya. Kita masuk dalam satu masa yang baru. Saya sempat beberapa kali sharekan tentang masa yang baru yang akan kita masuki, saudara. Tapi di masa yang baru akan terjadi lawatan yang baru. Di masa yang baru akan terjadi hal-hal yang baru, saudara. Hal-hal yang dahsyat, saudaraku. Memang gereja akan mengalami satu pergeseran, saudaraku. Di mana saudara ke depan mungkin saja ibadah, orang akan, saya berkata tidak jadi masalah, saudara. Karena kita bisa menggunakan media untuk tetap terhubung dengan anak-anak Tuhan. Untuk melatih, memuridkan, dan menjadikan setiap mereka menjadi prajurit-prajurit Kristus, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Malah dengan masa corona ini, saudara, saya bisa terhubung dengan banyak orang yang ada di luar negeri, saudara. Ajaib, saudara. Dulu sekali berdiri paling 300-400 orang. Sekarang sekali berdiri udah 1000-an loh, saudara. Orang yang menyaksikan ibadah kita. Halo. Coba lihat wajah sebelah, saudara. Siap masuk masa yang baru? Siap nggak siap? Siap lah ya. Jadi saudara, ayo saya mendorong sudah hari-hari ini. Persiapkan diri saudara lebih lagi. Nah, saudaraku, mengapa kita harus berpusat kepada Kristus? Mengapa kita harus berpusat kepada Kristus? Yang pertama, saudara, karena banyak perkara akan kita hadapi, saudara. Jadi mengapa kita harus berpusat kepada Kristus? Jadi yang pertama adalah karena akan ada banyak perkara kita akan hadapi hari-hari ini, saudara. Di situ dikatakan karena banyak perkara akan kita hadapi, saudara. Nah, perkara apa, saudaraku? Ada dua, saudara. Yang pertama memang perkara bicara tantangan persoalan yang baru, keadaan-keadaan yang baru yang membuat kita nggak siap, saudaraku.
Tapi yang kedua, saudara, kita akan menghadapi perkara-perkara sorgawi yang dahsyat hari-hari ini, saudara. Karena Alkitab saya mencatat, saudaraku, di setiap perkara, di setiap keadaan, ketika Tuhan diundang, ketika Tuhan dicari, ketika Tuhan dilibatkan, saudara, akan menghasilkan hal-hal yang dahsyat, saudara. Amin. Itu ada di Alkitab. Jadi saya percaya lewat keadaan ini, saudara, akan menyadarkan setiap orang, akan berbicara pada hati setiap orang. Orang akan sadar akan Tuhan, butuh akan Tuhan, rindu akan Tuhan, ingin akan Tuhan. Sehingga mereka akan bertekuk lutut mencari Tuhan dan mengalami mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga ketika Tuhan dilibatkan, maka surga akan menyatakan kemuliaannya. Ketika Tuhan dilibatkan, maka kita akan melihat perkara dahsyat terjadi, saudara. Dan dia adalah Allah yang ahli mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tantangan boleh ada, tapi Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kemenangan. Penyakit boleh ada, tapi Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi mujizat, kesembuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita lihat ayatnya, Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan buat kita semua. Di sini dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, ayat ini bicara tentang segala hal yang dialami oleh setiap orang, saudara. Orang mengalami kelimpahan, ada orang mengalami kekurangan. Orang mengalami masalah banyak, ada orang juga tidak mengalami masalah. Berganti terjadi, saudaraku. Dan oleh sebab itu, saudaraku, hari-hari ini kita harus siap untuk menghadapi segala perkara, saudara. Ada orang-orang yang kelihatannya makmur dalam banyak hal. Tapi saudaraku, bisa sekejap mata itu semua hilang, saudara. Bahkan ada orang yang berlimpah dalam fasilitas. Pertanyaannya, saudara, hari-hari ini dia akan kesulitan untuk menggunakannya, betul-betul. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ini terjadi, saudara. Kita ada di masa-masa yang baru, saudara. Yang hari ini, yang terpenting yang kita harus miliki dan digunakan adalah apa? Iman, saudara. Amin. Keyakinan kita kepada Kristus. Ketika kita punya keyakinan bicara iman, saudaraku. Roma 8 berkata, saudaraku, apa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Nggak ada, saudara. Keyakinan membuat kita melekat dengan Yesus. Goncangan, tantangan boleh ada, tapi tidak memisahkan kita dari Tuhan. Semakin ada goncangan, semakin cinta Tuhan. Semakin ada goncangan, semakin pegang erat akan Tuhan. Semakin ada goncangan, semakin saudaraku mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ini yang harus ada pada setiap kita, amin. Nah, ayat 13 berkata, coba lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, banyak perkara loh. Sampai ada lagunya kan? Banyak perkara. Apa tuh lanjutannya? Wah, nggak ngerti loh saudara, saking banyaknya saudara. Iya kan? Tapi untuk hari-hari ini nggak usah nyanyi lagu itu saudara ya. Nyanyinya Yesusku, lebih mantap saudara. Kemenangan itu pasti, perkara dahsyat itu pasti. Amin. Daripada mikirin banyak perkara, akhirnya apa? Tambah stres saudara ya. Segala perkara saudaraku. Kita lihat ayat 13. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Dia, Yesus yang memberikan apa? Sekali lagi, 2, 3. Segala perkara dapat. Siapa yang dapat menanggungnya? Siapa yang dapat menanggungnya? Pertanyaan saya, apakah Anda dan saya berpusat kepada Kristus? Karena itu yang membuat saudara dan saya mampu menanggungnya, saudara. Amin.
Nah saudaraku, segala perkara dapat orang tanggung, dapat kita tanggung. Bicara orang yang berpusat kepada Kristus, fokus kepada Kristus, memiliki keintiman dengan Kristus, memiliki keakraban dengan Kristus, saudara. Orang tersebutlah yang akan mendapatkan apa? Kekuatan baru, saudara. Di Morning Worship beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang kekuatan yang baru, saudara. Pengwahyuan Tuhan berikan kepada saya, saudaraku. Yang pertama, kekuatan baru untuk menghadapi tantangan yang baru, saudara. Yang kedua, kekuatan baru untuk mengejar ketinggalan yang sedang terjadi pada setiap kita. Ya, nah saudara, saya nggak mungkin menjelaskan hal itu. Di lain kesempatan saya akan men-sharekan ini lagi, saudara. Nah yang ketiga adalah, saudaraku, kekuatan untuk menuntaskan amanat agung, saudara. Saking mikirnya nggak lupa 3 poin itu, saudara. Iya. Nah, saudara, kita lihat segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan apa? Kekuatan kepada kita. Jadi orang yang berpusat kepada Kristus, dia akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kalau saudara dan saya nabung di bank, saudara dan saya terhubung dengan bank tersebut, saudara terus mengisinya, saudaraku, maka saudara akan terus mendapatkan nilainya bertambah terus kan, karena ada bunganya kan. Betul apa betul? Tapi kalau saudara sering cabut, ya udah, pasti juga bunganya semakin nilainya kecil, saudaraku ya. Nah, saudaraku, artinya apa? Ketika Anda dan saya terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sorga, saudaraku, kekuatan sorga akan terus mengalir, akan terus memenuhi. Untuk apa, saudara? Untuk saudara saya lebih siap menghadapi keadaan hari-hari ini, dan kita dapat keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Jadi sebab itu, saudara, ayo terhubung sama Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, ketika saudara dan saya fokus kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Untuk apa? Mana munculkan kalau ada? Untuk apa kita mendapat kekuatan yang baru? Untuk mampu menanggung segala perkara. Dan cakap menanggung segala perkara, saudara. Ya, jadi ketika saudara dan saya berpusat kepada Kristus, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk apa? Untuk mampu menanggung segala perkara. Akan ada banyak perkara baru yang hari-hari ini akan terjadi. Menurut Dr. Pau Cho, kalau tidak salah, dari Singapura, dia adalah pendiri daripada rumah sakit Elizabeth. Ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan, dia melepaskannya. Dia juga menjadi ketua dari tenaga medis yang ada di Malaysia. Dan dia berkata seperti ini, virus corona yang hari-hari ini diisukan mulai menurun, sebenarnya tidak, dan seterusnya. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, saya mau berkata, saudara, gelombang-gelombang selanjutnya kita tidak tahu. Berarti, saudaraku, akan ada perkara-perkara baru lagi. Oleh sebab itu, kita mampu menghadapinya, kita mampu mengatasinya, ketika saudara dan saya tidak terputus dari Tuhan, terhubung erat dengan Dia. Amin. Saudara mau cakap menanggung segala perkara? Harus apa? Konsisten, terpaut, dan terpusat kepada Tuhan, saudara. Jangan naik turun, saudara. Ya, harus terus dan terus. Katakan amin. Yang kedua, ketika saudara dan saya fokus kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tidak goyah, saudara. Dengan kata lain, tidak tergoyahkan ketika menghadapi perkara-perkara yang sedang terjadi hari-hari ini. Di musim normal baru ini, saudara. Ya, kita nggak tergoyahkan, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, saya mendorong kita hari-hari ini perkuat hubungan dengan Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Apa? Aku tidak goyah. Di sini dikatakan aku senantiasa. Senantiasa artinya terus menerus. Setiap waktu, tidak pernah berhenti. Mau lemah, mau kuat, terus menerus. Mau ada berkat, tidak ada berkat, terus menerus. Mau situasinya apapun, saudaraku, terus menerus. Itulah senantiasa, saudara. Amin. Dan orang yang senantiasa
berpusat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Di situ dikatakan ada kehadiran Tuhan bersama dengan dia dan menjamin dia tidak goyah. Amin. Kenapa dia tidak goyah? Karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang dahsyat. Karena dia tahu apapun situasinya, kalau dia berjalan dengan Tuhan, maka dia tetap akan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang terjadi? Iman saudara dan saya menjadi kuat dan teguh saudaraku. Orang yang fokus kepada Tuhan, orang yang berpusat kepada Tuhan, imannya akan kuat, imannya akan teguh, imannya saudaraku akan terus bertumbuh saudaraku. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju, bicara fokus saudaraku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Yang akibatnya saudaraku membuat iman kita saudara semakin bertumbuh dan menjadi sempurna saudaraku. Amin. Kenapa seseorang mulai lemah? Karena dia lebih banyak melihat kepada masalah. Kenapa saudaraku 10 pengintai tidak masuk ke tanah Kanaan? Karena mereka mulai melihat masalah besar, tantangan besar, musuh yang ada di tanah Kanaan. Bahkan saudaraku mereka bukan hanya melihat saja dan memikirkan saja, mereka mulai membicarakannya. Ketika mereka pulang kepada Musa, mereka sampaikan berita itu saudara. Melihat, memikirkan, membicarakan. Ketika membicarakan saudaraku hal-hal yang negatif, akhirnya saudara mempengaruhi atau menularkan hal-hal yang negatif juga. Sehingga saudaraku atmosfernya semuanya jadi apa? Negatif saudaraku. Dan itu yang akan membunuh iman saudara. Halo? Coba aja. Jangan dicoba ya. Iya saudara. Coba saudara, dengar di satu tempat ada ini dan ada itu. Tiap-tiap hari orang ceritakan tentang tempat itu yang negatif saudara. Saya percaya langsung apa? Sepi saudara. Pernah kan kita mendengar rumah makan katanya ada ini dan ada itu. Akhirnya apa saudara? Sepi. Nah saudara, ayo. Kalau engkau tidak mau layu hidupmu saudara, banyak merenungkan firman Tuhan. Loh Mazmur 1 ayat 3 berkatakan, dan ayat 4, saudara, firman Tuhan siang dan malam, bicara apa? Setiap waktu. Yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang kita katakan firman. Hasilnya apa saudara? Kita diumpamakan seperti pohon saudara, yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya tetap hijau. Kenapa? Mendapatkan suplai minuman atau air saudaraku. Sehingga dia tidak menjadi layu. Jangan jadi orang Kristen yang layu saudara. Lihat wajah di sebelah saudara, apakah ada wajah yang hijau, segar atau layu. Yang di rumah juga lihat wajah-wajah di sebelahmu atau lihat di wajahmu sendiri di depan kaca saudara. Jangan sampai ada wajah layu saudara. Kalau wajah layu jadi kering saudara, ketika angin kecil saudaraku, tambah angin pun jatuh loh saudara. Betul-betul. Berapa banyak hari-hari ini orang jatuh saudara. Oleh sebab itu saudara, penyebabnya adalah apa? Tidak merenungkan firman. Bukan karena saudaraku pendeta salah khotbah. Betul-betul. Bukan saudaraku, salahnya adalah Anda nggak renungkan firman, nggak menyukai firman, lebih suka daging, saudara. Ya suka daging ayam sih oke lah. Ayo saudara, renungkan firman saudara. Itu yang akan memposisikan kita tidak menjadi layu. Kalau kita layu, nggak siap menghadapi badai yang lebih kuat lagi. Amin. Saya kan pernah ceritakan tentang monyet saudaraku yang bertanding sama angin. 3 angin datang kepada monyet. Karena monyet itu saudaraku hebat saudara. Angin bilang, ayo kita bertanding. Angin badai, angin topan, angin sepoi-sepoi. Dia bilang, kami bisa menjatuhkan engkau. Si monyet bilang, enggak mungkin bisa. Pegangan saya sangat kuat. Apalagi sudah banyak makan pisang. Monyet makanannya apa? Saudara, mulailah saudara. Angin puting beliung datang saudara, angin topan saudaraku. Meniup saudaraku, monyet semakin pegang erat pohon. Dan akhirnya angin topan menyerah saudara. Kenapa?
Karena tidak bisa menumbangkan, menjatuhkan monyet, saudara. Karena semakin dia digoncang, semakin kuat digoncang, semakin erat dia pegang, saudara. Akhirnya saudaraku, angin badai berkata, udah kamu menyerah saya sekarang. Saudaraku, ditiup dengan angin apa tadi? Angin badai, saudaraku. Tiup sekencang-kencangnya, semakin erat, saudara, monyet pegang, saudara. Dan dia nggak tumbang, nggak jatuh dari pegangannya. Akhirnya saudara, dia menyerah juga. Angin sepoi-sepoi bilang, kalian bertiga cuma hebat badannya aja. Saya ini kurus kering, tapi tiupan saya membuat orang fly, tidur. Saudaraku, dia mulai tiup. Wah, saudaraku, si monyet mulai merasa ngantuk. Lama-lama apa? Ketiduran. Kalau dia udah ketiduran, pegangannya masih kuat nggak? Enggak. Lepas, saudaraku. Akhirnya apa? Jatuh. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Apakah yang hebat? Enggak. Hal-hal yang sederhana. Hari-hari ini ayo perbanyak hubunganmu dengan Tuhan. Perkuat hubunganmu dengan Tuhan. Karena kadang-kala yang membuat kita tersandung bukan batu besar. Karena batu besar kelihatan, saudara. Yang membuat kita terpleset jatuh adalah apa? Halo? Klikir, saudaraku. Ya. Saudaraku, kalau Anda lihat tumpahan air seember, saudara, panggil pembantu, panggil orang untuk bersihkan. Tapi kalau tumpahnya cuma hanya segelas, tak kelihatan. Itu yang membuat banyak ibu-ibu jatuh di dapur. Iya kan, saudaraku. Oleh sebab itu hari-hari ini gak pedulilah mau badai apa yang datang di musim yang baru ini, saudaraku. Yang terpenting perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Renungkan firman, katakan firman. 10 pengintai, saudara, akhirnya menyerah. Karena apa? Karena mereka memikirkan, memperkatakan hal yang negatif. Tidak pusat kepada Tuhan yang dahsyat. Hanya Yosua dan Kaleb, saudaraku, yang berani berkata di dalam Bilangan 14, sudah temukan di situ. Dia berkata, yang kami lihat itu adalah satu tempat yang luar biasa. Kita maju. Karena Tuhan menyertai kita dan kita akan mengalami kemenangan. Dia berpusat kepada Tuhan, dia tidak berpusat kepada keadaan. Apa yang Anda hadapi hari-hari ini? Pusat kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yes. Saudaraku, ingat Petrus, saudaraku, ketika dia mulai tenggelam karena tiupan angin. Bukan badai. Waktu badai dia takut, saudara. Tapi ketika dia mulai, Yesus katakan, ya kamu keluar dari perahumu, dia jalan. Ketika dia merasa tiupan angin, saudara, dia tenggelam. Halo, kalau kita hanya fokus, saudaraku, pada keadaan, kita tenggelam, saudara. Artinya apa? Jangan fokus kepada keadaan. Jangan fokus kepada situasi hari-hari ini. Semua yang terjadi semakin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudaraku, ada seorang ibu yang pernah saya cerita, saudaraku, ketika dia baca buku, saudara, dia menjadi sedih dan dia mulai menangis, saudara. Terus suaminya lihat, loh mah kamu baca buku apa sih kok malah jadi sedih begitu, nangis lagi. Terus istrinya bilang, Pak, habis baca buku ini nih. Iya, buku apa? Buku tabungan kita. Saya nggak tahu, saudara, buku tabungan saudara hari-hari ini minus atau masih ada saldonya. Terlihat dari wajah saudara nanti. Ketika saudara mulai lihat buku tabungannya, saudara, haleluya, saudaraku. Nah, itu berarti saldonya masih banyak. Tapi kalau umpamanya saldo udah nggak ada, saudara juga teriak haleluya, berarti saudara, Anda punya kekayaan iman, saudara. Amin. Iya, kasih tepuk tangan dulu, saudara. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir, saudaraku, mengapa kita harus berpusat kepada Tuhan? Yang kedua, karena Kristus satu-satunya apa? Mana tuh? Kenapa kita berpusat kepada Kristus, kepada Tuhan? Yang kedua, karena Kristus satu-satunya apa? Jalan kemenangan. Kalau dia satu-satunya berarti nggak ada lagi jalan yang lain, Pak, Bu. Ada nggak jalan lain? Nggak ada. Satu-satunya, saudara. Bilang sama sebelahnya, Yesus satu-satunya. Jalan kemenangan, saudara. Nggak ada lagi, saudara. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Memberi kepada saudara saya kemenangan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, saudara.
Jadi saudaraku, saya berkata dia satu-satunya jalan kemenangan. Karena saudaraku, Yesus adalah anugerah Allah terbesar buat setiap kita, saudaraku. Dan itu adalah bukti kasih Allah kepada kita, saudaraku. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia menyediakan jalan kemenangan buat setiap orang yang percaya kepada dia. Dan saya mau berkata, satu-satunya jalan kemenangan hanya ada pada Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus! Yesus! Dahsyat! Dahsyat! Saudara, nggak ada jalan lain lagi, hanya Yesus, saudaraku. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Saudaraku, dia satu-satunya jalan kemenangan. Dan dia juga, saudaraku, yang membawa kita. Pujian tadi berkata dia memegang kita dan membawa kepada apa? Kemenangan. Di normal yang baru ini, saudaraku, pastikan Tuhan yang pegang hidupmu. Memang ada tantangan, memang ada persoalan, tetapi selama Tuhan yang pegang hidup kita, selama Tuhan yang berjalan bersama kita, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, setiap tantangan kita menang, setiap persoalan kita menang, setiap keadaan kita menang. Karena satu-satunya jalan kemenangan adalah Yesus yang kita punya, yang kita sembah. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat, haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Anda dan saya berpusat kepada Kristus, maka kita akan mengalami yang namanya kemenangan, saudara. Hal-hal dahsyat kita akan alami. Yang pertama adalah ketika saudara saya fokus kepada Yesus, menjadikan kita, menjadikan saudara dan saya lebih siap menghadapi tantangan baru. Di normal baru ini, saudara. Kita menjadi lebih siap. Amin. Kenapa kita menjadi lebih siap? Kembali lagi, saudaraku, Filipi 3 ayat 14 tadi, saudara. Karena dia beri kekuatan yang baru buat setiap kita. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, kita lihat contohnya, saudara. Yosua adalah salah satu pribadi, saudaraku, yang disertai oleh Tuhan. Dan dia boleh mengalami kemenangan. Memimpin bangsa Israel untuk mengalami, saudaraku, janji Tuhan, saudaraku. Ada enggak peperangan yang dihadapi oleh Yosua? Ada enggak, saudaraku, kesukaran dihadapi oleh Yosua? Banyak. Menghadapi arus sungai Yordan. Menghadapi, saudaraku, tembok Yeriko. Menghadapi, saudaraku, bangsa Ai, saudaraku. Pasukan-pasukan yang kuat, saudaraku. Tapi Alkitab kita berkata, Yosua dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Kenapa mereka siap menghadapi tantangan dan mengalami kemenangan? Karena fokusnya, saudara. Amin. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita harus apa? Lebih fokus lagi kepada Tuhan, menjadikan kita lebih siap menghadapi tantangan. Lebih siap menghadapi keadaan-keadaan yang baru hari-hari ini, di normal yang baru ini, saudara. Kaleb siap menghadapi tantangan dan dia mengalami janji Tuhan, saudaraku. Ketika di usia 85 tahun, dia berkata kepada Yosua, bukankah engkau dengar bahwa Tuhan berjanji melalui Musa memberikan Hebron, saudara. Dia siap menghadapi tantangan karena dia tahu di balik tantangan ada janji Tuhan. Di balik normal baru ini, new normal, ada janji Tuhan. Ada blessingnya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Yang pastinya, saudara, orang yang terfokus dengan Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, dia siap menghadapi dan dia siap menerimanya. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika menghadapi tantangan, saudara, mereka memilih untuk tetap maju, saudara. Sekalipun harus masuk ke dapur perapian. Kenapa, saudara? Karena fokusnya adalah Tuhan. Nah, yang terakhir, saudaraku, kita lihat sama-sama. Yang kedua, belum terakhir berarti ya. Yang kedua, ayo munculin semuanya. Ya, munculkan biar saya bisa lihat. Ini udah mata orang tua nih. Kalau lihat di situ lebih jelas daripada saya lihat di sini masalahnya. Haleluya. Yang kedua, fokus kepada Tuhan menjadikan kita keluar sebagai pemenang.
Bukan, saudaraku. Lewat kita fokus kepada Tuhan menjadikan kita keluar dari menjadi pemenang, saudara. Daripada kita fokus dengan masalah membuat kita apa? Takut, saudara. Gentar, saudara. Menjadikan kita nggak siap, saudara. Lihat Daud. Daud menghadapi Goliat. Goliat besar apa kecil? Besar apa kecil, Bapak Ibu? Yang menang siapa? Yang kecil. Daud, saudaraku. Iya, Daud yang menang, saudaraku. Daud itu bukan seperti ikan teri pakai helm loh, saudara, sehingga dia siap, saudaraku. Jadi besar kan, ikan teri pakai helm kan jadi gede, saudaraku ya. Bukan, saudaraku. Daud itu memang manusiawinya kecil, tapi rohnya besar. Kenapa besar? Karena roh yang ada di dalam dia, yang ada di dalam Daud, lebih besar daripada Goliat. Roh yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar dari normal baru, tantangan baru, keadaan baru, situasi baru. Roh kita lebih besar, roh saudara lebih besar untuk menghadapi dan mengalami janji Tuhan, saudara. Untuk keluar sebagai pemenang, saudara. Yang ketiga, kita lihat, saudara, ini yang terakhir. Pemusik boleh maju ke depan. Fokus kepada Tuhan menjadikan kita, halo? Fokus kepada Tuhan menjadikan kita apa? Mengalami janji-janji Tuhan, saudaraku. Saudara, Alkitab menceritakan, memberitahukan kepada kita ada begitu banyak janji Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita mengalaminya. Untuk kita mengalaminya, fokus kepada Tuhan. Berpusat kepada Tuhan hari-hari ini. Kita akan keluar sebagai pemenang. Semua diberkati. Haleluya. Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Iya. Di sini katakan fokus kepada Tuhan menjadikan kita lebih siap. Saudara siap menghadapi normal baru? Amin. Fokus ke Tuhan. Kalau saudara berkata, aku nggak siap, fokus ke Tuhan, saudara. Fokus kepada Tuhan menjadikan kita keluar sebagai pemenang. Fokus kepada Tuhan menjadikan saudara dan saya mengalami janji Tuhan. Yang mau mengalami janji Tuhan, ayo kita bangkit berdiri, saudara, sama-sama. Hari ini, saudara, umat Tuhan, orang-orang Kristen di seluruh dunia memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau yang dikenal dengan Pentakosta. Buat saudara yang ada di rumah-rumah, saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita. Termasuk setiap kita yang ada di ruangan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Roh Kudus akan membawa saudara dan saya untuk tetap fokus ke Tuhan. Terpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Karena Roh Kudus mau setiap kita tiap hari semakin kuat, tiap hari semakin mantap iman kita. Dan mengalami terobosan. Kita memang ada di masa-masa akhir, di masa-masa yang baru, di normal baru kita akan melihat berbagai keadaan berubah, hal-hal baru kita akan hadapi. Saudaraku, siapkan diri kita untuk masa ini, karena ada janji kemenangan, janji yang dahsyat Tuhan akan kerjakan buat setiap kita. Kita naikkan pujian ini, saudaraku, katakan, ku yakin kau hadir di sini. Amen. Kau hadir di sini. Kurasakan kuasa yang ya. tak terbatas. Katakan, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di hidup saudara dan saya. Lebih lagi, ku yakin kau hadir di sini. haleluya. Ku rasakan ada kuasa yang tidak terbatas yang saat ini ada bersamamu, yaitu kuasa Tuhan. Ketika saudara dan saya tiap-tiap hari fokus dengan Dia, berpusat dengan Dia, kepada Dia, terhubung kepada surga, maka engkau akan melihat kuasa yang tidak terbatas itu akan bekerja dari hari ke hari lebih dahsyat, dan lebih dahsyat. Roh Kudus menyertaimu, Roh Kudus menyertaimu. Haleluya. Nyata di sini Tuhan. Terjadi. Sekali lagi umat Tuhan katakan, kau
Engkau hadir Tuhan, ada di tempat ini, ada di rumah kami, ada di hidup kami. Ada kuasa kemenangan yang akan terus bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Terjadi di sini. Katakan kemenangan terjadi. Ya, terjadi. Kemenangan terjadi. Amin. Yes. Terjadi di sini. Angkat dua-dua tanganmu menyembah Dia. Saya percaya kuasa yang tidak terbatas, kuasa Roh Kudus menjamah engkau. Menjamah engkau yang ada di ruangan gereja ini. Menjamah engkau yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan terjadi, kuasa pemulihan terjadi. Kami dipenuhi Roh Kudus, kami dipenuhi Roh Kudus. Angkat suaramu, menyembah Dia. Lawan kami, penuhi kami. Roh Kudus bawa kami untuk fokus, untuk berpusat kepada Kristus, memuliakan Kristus, memuliakan Kristus. Aku nyatakan kesembuhan, aku nyatakan mujizat, aku nyatakan terobosan terjadi atas hidupmu. Ketika engkau dan saya berpusat kepada Kristus, kita mengalami terobosan, kita mengalami mujizat, kita mengalami lawatan, kita mengalami iman yang semakin diperkuat, iman yang semakin diperkuat, keyakinan yang semakin kuat, oh hati yang semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau terima lawatan, engkau terima dalam nama Yesus. Imanmu bangkit, imanmu kuat, imanmu menyala-nyala. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Dua-dua tangan terangkat kepada Tuhan, dua-dua tangan terangkat kepada Tuhan. Saya mau berdoa dari tempat ini untuk saudara-saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Bapak, di dalam nama Yesus, hamba percaya Engkau turun tangan atas setiap umat-Mu, penuhi setiap mereka dengan Roh Kudus, bahwa setiap mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, agar iman mereka bangkit, agar hati mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi keadaan sukar, mereka tidak menyerah, mereka tidak menyerah, mereka tetap berpusat kepada Tuhan. Mereka percaya ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Oh haleluya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mereka mengalami perkara-perkara ajaib dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh haleluya. Yes. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Tuhanku, Kau lebih dahsyat dari segalanya. Yesusku, ya benar, ya Tuhan, kuasanya besar, kuasanya dahsyat. Sekali lagi katakan, setiap kita mau menerima berkat Tuhan lewat ibadah kita pada saat siang hari ini. Di akhir dari ibadah ini, semua kita di rumah-rumah, dimanapun engkau yang mengikuti ibadah ini, berkat dicurahkan, anugerah dilimpahkan. Oh haleluya, haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi umat Tuhan,
Yesus layak dimuliakan. Yesus layak ditinggikan. Haleluya. 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 Bapak, kami bersyukur buat ibadah kami siang hari ini. Engkau telah memimpin menyertai dari awal pertengahannya hingga selesai saat ini. Amen. Sebentar kami akan pulang, sebentar setiap saudara-saudara kami juga akan menerima berkat Tuhan. Kami percaya berkat dan anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Dan kesempatan yang indah juga lewat ibadah ini. Kami boleh membawa persembahan kasih kami. Kami boleh mengembalikan perpuluhan, kami boleh memberikan persembahan syukur dan sebagainya. Semua diberkati. Semua kami lakukan, kami kerjakan atas dasar kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya kami diberkati dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ibadah ini, angkat tangan kita sama-sama. Ibadah kita telah selesai. Saat ini pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa Sorgawi, dicurahkan dengan berlimpah-limpah atas setiap kita. Keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah membuktikan kasih-Nya. Yesus Kristus mengasihi kita semua. Dia mati, Dia bangkit, Dia memberi kemenangan yang ajaib. Roh Kudus yang dengan setia menolong, menghibur dan menguatkan engkau. Sehingga perjalanan hidup setiap kita, Dia selalu ada bersama kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua kita diberkati dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Sumber kekuatan, sumber kemenangan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Terus maju di dalam Tuhan. Shalom, saya koordinator ibadah raya pertama beserta seluruh tim pelayan mengucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah mengikuti ibadah raya online pertama Gereja Sungai Yordan Singkawang. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan melalui ibadah pertama hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tangan berhenti.